Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak kelas 5 yang Bapak banggakan. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Semoga, ya Pak Dari, iya Dari. Semoga kalian semua di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap menjaga protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tetap memakai masker. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran online penjelasan pada materi bahaya rokok, minuman keras, dan narkoba. Walaupun kita belajar secara online, Bapak berharap tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar pada hari ini. Mohon maaf, Abang Arit, tolong dimutkan dulu suaranya biar tidak mengganggu kawan-kawan yang lainnya. Ya, terima kasih Abang Arit. Pada hari ini kita akan mempelajari apa itu rokok, minuman keras, dan mempelajari kemudian bahaya dari narkoba. Sebelum kita memulai materi ini, Bapak harap Bapak yang pertama kali masuk tadi siapa? Pak Kas ya? Saya, Abang Pak. Kas. Oh, RP. Silakan memimpin doa dulu. Iya, Pak. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran olahraga hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Elpri. Sama-sama, Pak. Anak-anak Bapak yang ganteng dan cantik-cantik, masih semangat ya? Semangat, Pak. Pak. Iya, terima kasih. Iya. Sebelum kita melanjutkan materi ini, terlebih dulu kita absen. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Masuk semua, Pak. Hadir semua, Pak. Semua, Pak. Ya, silakan kita absen lewat grup WA kita. Di situ udah Bapak cantumkan absen. Silakan absen dulu. Bapak kasih waktu 30 detik untuk absen dulu. Ya udah, terima kasih. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional dengan penuh semangat ya, siap? Siap, Pak. Siap, Pak. Sebelumnya, silakan speakernya dihidupkan. Hidupkan semua dulu. Abang Dahri hidupkan. Kak Erna, silakan speakernya hidupkan Kak Erna. Yes, Pak. Ya, udah semuanya, udah hidup semuanya. Abang Fajar belum tuh, Bang Fajar, tolong hidupkan speakernya Bang Fajar. Iya, terima kasih Bang Fajar. Siap, Mas Guru. Kita mengikuti video ini ya, nyanyinya ya. Ini penyanyi.
Ya, silakan dimatikan speaker ya. Terima kasih telah menyanyi bersama-sama dengan penuh semangat. Yang belum hafal, Bapak harap di rumah dihafal lagi ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Sebelum Bapak lanjut ke materi ini, Bapak ingin bertanya kepada Abang Dahri. Abang Dahri masih ingat materi kita yang minggu lalu? Coba sebutkan, Bang Dahri. Halo, Bang Dahri. Halo, halo, Bang Dahri. Coba sebutkan materi kita minggu lalu. Masih ingat? Speakernya dihidupkan dulu, Bang. Pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit, Pak. Diulangi, Bang. Diulangi. Pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit, Pak. Ya, terima kasih, Abang Dahri. Besok kalau pelajaran gini jangan main-main dulu ya, konsen dulu ke layar. Kita belajar Ya, tidak Pak. lama ini, Bang. Ya, terima kasih. Ya, Kak Agus, silakan dimatikan speakernya dulu, Kak Agus. Ya, terima kasih. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi bahaya rokok, minuman keras, dan narkoba. Sebelumnya, Bapak ingin bertanya kepada abang kakak-kakak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini, ada yang tahu apa itu narkoba? Silakan, yang tahu silakan langsung angkat tangan. Saya, Pak. Ya, silakan jawab. Narkoba itu obat-obatan terlarang. Ya, ada yang lainnya yang tahu apa itu narkoba? Saya, Pak. Ya, Abang Fajar. Narkotika dan bahayanya, Pak. Iya, terima kasih. Bapak cukupkan 2 orang ya. Iya, jawabannya udah benar semua. Nanti setelah ini Bapak akan menampilkan apa itu rokok dan minuman keras dan bahaya narkoba. Jelaskan, kompetisi yang akan kita capai pada hari itu ya ini memahami bahaya merokok, minuman keras, nafza, dan lainnya, serta mencari informasi tentang bahaya rokok, minuman keras, dan nafza dalam kehidupan sehari-hari melalui internet dan media lainnya. Langkah-langkah pembelajaran pertama nanti Bapak akan mengirimkan e-modul tentang pembelajaran kita hari ini serta menampilkan video. Ya, tetap semangat karena pembelajaran hari ini sangat berguna bagi kita khususnya untuk menanggulangi bahaya narkoba pada saat ini. Sebelum Bapak memulai ke pembelajaran, Bapak akan mencoba bermain tebak gambar. Nanti yang bisa jawab, Bapak akan kasih nilai plus ya, oke? Dengarkan dulu, ini kesepakatan kelas kita, masuk harus tepat waktu. Apabila ingin bertanya, silahkan angkat tangan. Berbicara bergantian ketika berdiskusi, keluar masuk ruang dengan izin guru. Ini kesepakatan kelas kita ya. Ini yang pertama. Ada yang bisa jawab ini gambar apa? Rokok, Pak. Rokok, Pak. Rokok, Iya, Pak. terima kasih. Ini namanya rokok, Pak. rokok. Yang kedua, ada yang bisa jawab ini? Coba Bapak sebut namanya ya. Coba Kak Erna jawab.
Kak Erna mana Kak Erna ini? Saya Pak, kamera Ya, lagi enggak bergerak nih Pak. oh iya. Coba Kak Siti jawab, ini apa Kak Siti? Itu kayaknya minuman keras tuh Pak. Iya, kita coba lihat jawabannya betul apa tidak. Iya, betul Kak Siti. Hore. Selanjutnya, coba Abang Rahmat. Ini apa Abang Rahmat? Obat sakit kepala Pak. Obat sakit kepala. Ini ada jarum suntiknya, ada korek api, ada jenis-jenis ini obat. Coba kita lihat jawabannya. Salah Bapak nulis ini, mohon maaf nih. Ini narkoba namanya. Ini ada yang kenal apa siapa ini? Menteri Gojek, saya Pak. Pak ini Pak. Ada apa? Coba Bang Fajar jawab, ini siapa? Menteri saya Pak itu Pak. Pak Nadiem Pak. Iya, betul sekali Bang Fajar. Ini adalah menteri kita yaitu Pak Nadiem Makarim. Itu narkoba Pak namanya. Oke, Bapak akan udah Bapak kirim e-modulnya ke masing-masing handphonenya, coba dicek, udah Bapak kirim di grup WhatsApp kita dan Bapak akan mempresentasikannya hari ini. Udah nampak semuanya di layarnya, udah ada? Nampak Sudah, Pak. Ya, Pak. terima kasih. Jelas Ini Pak. bahaya rokok, minuman keras, dan narkoba. Ini masih sama, ini materi yang akan kita bahas pada hari ini. Ini tujuan pembelajaran kita, siswa kelas 5 dapat menunjukkan sikap religius sebelum dan setelah melakukan aktivitas kebugaran jasmani dengan berdoa, tawakal, dan berperilaku baik. Kemudian, dapat menunjukkan sikap disiplin, sportif, kerjasama, percaya diri, dan kerja keras selama mengikuti pembelajaran. Dengan mempelajari buku teks pelajaran e-modul, memperhatikan media yang disampaikan guru, dan diskusi, siswa kelas 5 dapat menganalisis bahaya nafza dalam bentuk clipping. Ini gambar presiden kita, Bapak Joko Widodo, pernah mengatakan bahwa Indonesia sekarang itu dalam keadaan darurat narkoba. Ini bahaya rokok dan minuman keras bagi kesehatan tubuh. Itu rokok dan minuman keras dapat merusak tubuh. Asap rokok sangat berbahaya bagi perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif merupakan seorang yang aktif merokok, sedangkan perokok pasif merupakan seorang yang tidak merokok tetapi terkena asap rokok. Coba selanjutnya Bapak minta tolong Kak Siti untuk membacakan ini. Silakan Kak Siti dibaca. Iya Pak. Ya, silakan dibaca. Kandungan zat-zat dalam rokok. Tar berupa kotoran pekat yang menyumbat paru-paru dan sistem pernapasan. Sumbatan ini menyebabkan bronkitis kronis. Dalam beberapa kasus, tar juga menyebabkan kanker paru-paru atau karsinogenik. Tar sangat berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi manusia. Nikotin. Ya, lanjut Bu Siti, lanjut. Nikotin merupakan zat adiktif yang dapat menyebabkan kecanduan. Nikotin juga memengaruhi saraf dan peredaran darah. Bahaya lain nikotin ialah mempercepat detak jantung. Kondisi tersebut menyebabkan kerja jantung lebih berat, meningkatkan tekanan darah, serta mengecilkan saluran pembuluh darah. Nikotin juga berdampak pada perusakan sel-sel pada tubuh. Kemudian karbon monoksida. Karbon monoksida merupakan zat beracun yang meresap dalam aliran darah dan mengurangi kemampuan sel-sel darah merah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Padahal oksigen dibutuhkan tubuh untuk metabolisme dan pernapasan.
Keadaan tersebut mempercepat kerusakan pada paru-paru sehingga menyebabkan penyakit koroner. Dah, Pak. Iya, terima kasih Kak Siti. Ya, selanjutnya ini masalah yang muncul bagi perokok, nanti silakan kalian baca lagi di rumah. Coba Abang Arif bacakan ini, Bang Arif, bahaya minuman keras dan bagi kesehatan. Abang Arif, coba tolong bacakan. Siap, bahaya minuman keras bagi kesehatan. Yang pertama itu dapat menimbulkan ketagihan. Selanjutnya dapat merusak fungsi organ tubuh. Selanjutnya itu menyebabkan seorang keracunan atau mabuk. Menyebabkan pendarahan pada tenggorokan dan terganggunya sistem pernapasan. Sudah, Pak? Ya, sebelum Bapak lanjut ke materi selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya silakan langsung ngomong karena Bapak di sini tidak bisa memandang nih. Silakan langsung ngomong saja. Apa cukup Pak. jelas semua tentang materi ini? Saya Pak nanya Pak, Iya, silakan. Bapak kalau seseorang ketagihan merokok itu bagaimana Pak untuk bisa menghentikan kebiasaan itu Pak? Terima kasih Pak. Ya, sebelum Bapak menjawab, apa ada dari kalian yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, coba. Silakan, silakan. Harus ada niat yang kuat, Pak, untuk berhenti merokok. Ya, yang lainnya ada? Saya, Pak, Ya, silakan. mengganti dengan makanan lain seperti permen, Pak. Ya, yang lainnya ada? Ingin menambahkan? Ya, Bapak rasa cukup. Kita beri aplaus dulu ke Abang Rahmat dan Bang Arif. Terima kasih, jawabannya udah cukup benar. Salah satunya harus ada niat dari kita untuk benar-benar berhenti merokok ini. Apabila merokok kita terasa berat untuk berhenti, salah satu contoh adalah yang disebutkan oleh Abang Arif tadi dengan mencoba mengganti rokok itu dengan mengkonsumsi permen. Apa cukup Bang Fajar jawabannya? Oh ya, cukup Pak, cukup jelas Pak. Iya, terima kasih. Kita lanjut lagi ya. Ini cara menghindar minuman keras. Yang pertama, katakan tidak pada miras. Hindari bergaul dengan peminum miras. Tanamkan dalam hati jika miras berbahaya bagi tubuh. Gunakan waktu luang untuk melakukan kegiatan positif. Ya, ini Abang Fajar secara tidak langsung ini menjawab pertanyaan Abang tadi. Ini bisa diganti mirasnya dengan rokok. Katakan tidak pada rokok. Hindari bergaul dengan perokok. Tanamkan dalam hati jika rokok itu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Gunakan waktu luang untuk melakukan kegiatan yang positif. Nah, ini salah satu cara menghindar dari rokok dan minuman keras. Bapak lanjut lagi. 2 menit lagi Pak Dodi. Oke, sebelumnya silakan kalian diskusi. Bapak tampilkan video ada dalam sini. Silakan diskusi nanti. Materinya Bapak share di grup. Sekarang Bapak kasih waktu 1 menit, ibaratnya 5 menit lah untuk berdiskusi. Silakan kalian berdiskusi dulu ke grup di WhatsApp kita. Silakan dibaca modul yang telah Bapak kirim di grupnya. Iya, terima kasih. Mungkin udah cukup waktunya. Silahkan kembali lagi ke grup besar kita. Coba yang udah selesai membahas tentang tadi yang Bapak kirimkan di grup, silahkan dipresentasikan. Coba yang udah silahkan tunjuk tangan. Pak, saya boleh nggak Pak presentasikan Pak? Iya, sangat boleh, sangat boleh. Coba Abang Elpri silahkan presentasikan hasil diskusi kita tadi. Iya Pak.
Udah ada belum, Pak? Udah, ya. Silakan presentasikan. Ya, hasil diskusi yang saya dan teman-teman dapat itu hasil kesimpulannya rokok dan minuman keras dapat merusak tubuh. Kemudian, tahukah kamu asap rokok sangat berbahaya, oleh karena itu hindari rokok dan minuman keras. Asap rokok berbahaya bagi perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif merupakan seseorang yang aktif merokok, sedangkan perokok pasif merupakan seorang yang tidak merokok tetapi terkena asap rokok. Kemudian narkoba itu ada narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya. Bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan, psikologis seseorang, pikiran, perasaan, dan perilakunya, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologik. Kemudian minuman keras yang beralkohol atau kadang disingkat minol adalah minuman yang mengandung etanol yang dapat menyebabkan kurangnya kesadaran. Nah, cara menghindari nabza yaitu perekat diri dengan keimanan dan ketakwaan, hidup sehat, mengisi waktu dengan yang bermanfaat, katakan tidak pada narkoba. Mungkin itu, Pak, hasil yang saya tarik dari kesimpulan diskusi tadi, Pak. Ya, terima kasih, sangat lengkap sekali hasil diskusinya. Bapak harap kelompoknya LP ini kelompok berapa, Pak? Kelompok 1 ya? Kelompok 1, Pak. Ya, sama Arif, mungkin, Pak. Iya, terima kasih Pak Elvi sama Abang Arif. Silakan kelompok lain bisa dicontoh hasil dari kelompok 1 ini, bisa dijadikan perbandingan buat kelompok yang lainnya nanti. Silakan dikumpulkan nanti hasil kerja kelompoknya langsung ke WA Bapak ya, atau langsung ke classroom-nya saja dikirim nanti Bapak kasih tautannya. Iya, Pak. Sebelum Bapak akan lanjut nih materi kita, Bapak ingin bertanya kepada Pak Ahmad. Oke, Abang Ahmad, coba jelaskan 2 cara menghindari bahaya nabza. Mengarahkan ke hal-hal positif, Pak. Ya, Kemudian selanjutnya apa? tidak mendekati orang yang menggunakan narkoba. Iya, bagus sekali Abang Ahmad. Kemudian, kemarin kan Bapak ada nyuruh kita untuk membuat sebuah clipping tentang nabza. Ada yang sudah mengerjakan tugasnya? Coba ditampilkan yang sudah mengerjakan tugasnya. Saya, Pak. Oke, 1 menit Ya, lagi. silakan ditampilkan. Ini, Pak. Iya, Oh, ya, betul. sorry. Iya. Oke, Ayah udah. Oke, terima kasih Abang Arif. Sama-sama, Terima kasih Pak. Bapak udah bisa lihat. Ya. Bapak minta 1 orang dari siswa, langsung Bapak tunjuk aja lah. Pak Rahmat, Abang Rahmat, coba tarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ya Pak, hari ini kita belajar tentang bahaya rokok dan bahaya narkoba. Jadi kita harus menjauhi keduanya, Pak. Ya, terima kasih Bang Rahmat, tepat sekali. Jadi, Bapak menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu rokok dan minuman keras sangat berbahaya bagi diri kita, keluarga, dan lingkungan kita. Rokok ini bahaya apa? Bahaya dari nabza ini paling vital yaitu bisa mengakibatkan kematian. Silakan selalu berolahraga, berbuat positif, hindari narkoba, dan yang terakhir adalah katakan tidak pada narkoba. Mungkin Bapak cukupkan di sini. Nanti silakan kalian lanjutkan pembelajaran di rumah. Coba Bapak tunjukin dulu. Silakan nanti kalian klik di sini. Ini sudah ada materinya. Silakan ditonton film-filmnya. Udah cara ini. Ini nanti tugas kita setelah ini yaitu cara membuat clipping. Di sini ada Bapak tautkan. Silakan nonton cara membuatnya serta untuk pendalamnya nih ada video dampak dari narkoba. Ada film-filmnya. Silakan kalian pelajari lagi di rumah. Untuk pelajaran minggu depan mungkin kita masih mempelajari bahaya narkoba lebih lanjutnya. Dan terakhir Bapak ucapkan terima kasih. Tidak lupa untuk menutup pembelajaran ini silahkan
kepada Abang Elpri untuk memimpin doa kita. Iya Pak. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran PJOK pada hari ini, kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Mungkin Bapak ada satu kata untuk kita semua, bisa mudah-mudahan bermanfaat kata-kata Bapak ini. Tetaplah berjalan, jangan berlari, karena hidup ini adalah perjalanan, bukan pelarian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Secara keseluruhan kita kasih aplaus dulu kepada Pak Dodi dan Bu Siti Komar ya. Itu sangat luar biasa semua tuh ternyata Pak Andika. Bapak Dodi dan Bu Siti ya luar biasa pada saat penyampaian menggunakan Zoom meeting atau yang sekarang itu kan tuntutannya tuh harus pakai tipek kalau nggak salah Pak Andika ya. Guru itu di PJJ itu kan tuntutannya pakai tipek. Ya. Tapi keseluruhan sih Pak Dodi dan Bu Siti Komaria baik semua. Satu-satu Pak Andika saya coba untuk ngasih bukan mengkritisi sebenarnya Pak Andika, saya cuma memberikan penguatan saja lah apa yang perlu ditingkatkan, kalau yang perlu dipertahankan. Kalau kita katakan kita mau mengkritisi, kayaknya sih kalau saya pribadi nampaknya lebih kurang cocok saya mengatakan demikian. Karena kalau saya lihat sih Pak Dodi, Bu Siti Komaria ya luar biasa. Berarti sudah bisa. Ya. Tapi ada sedikit untuk Pak Dodi. Pak Dodi yang perlu kita tingkatkan. Yang pertama, kalau kita lihat dari instrumen untuk pelaksanaan observasi pelaksanaan teaching, ini Pak Andika saya mohon izin dulu sebentar. Ini kapasitas saya ini mengomentari bagian dari perangkat RPP-nya juga atau dari peer teaching mereka mengajar juga kan kalau peer teaching ini kan ada dua yang kita bahas ini Pak Andika. Apakah dari RPP-nya perangkatnya juga atau dari ini? Bisa Pak, dari perangkatnya juga boleh. Jadi dari perangkatnya itu juga bisa menjadi LMS itu. Silakan Pak. Dari kedua aspek itu. Kalau dari penyampaian peer teaching-nya untuk Pak Dodi, kita lihat keterampilan membuka pelajarannya sih sudah oke, sudah bagus. Tapi ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dari intonasinya, intonasi berbicara. Nampaknya Pak Dodi oleh karena udah kenal dengan saya ini, Pak Dodi kayaknya agak kurang percaya diri nih Pak Andika nih kayaknya nih. Ini yang kadang-kadang ini. Tapi pembuka ini ya biasanya tingkat kecemasannya tinggi, pembuka biasanya begitu. Tidak juga terlepas dari Pak Dodi, saya juga pun mungkin demikian juga pada saat pembuka. Yang pertama untuk Pak Dodi, intonasi suara, kemudian gaya bahasa, kemudian body language istilahnya tidak terlalu meyakinkan seperti mau mengajar. Tapi tidak masalah nih Pak Dodi, ini hanya sekedar memberikan penguatan. Tapi keseluruhannya untuk keterampilan membuka pelajaran sih luar biasa bagusnya, luar biasa baiknya kalau menurut saya. Kemudian yang kedua, keterampilan menarik perhatian dan memotivasi tadi udah muncul juga sepertinya di yang ditampilkan. Lihat di bagian pendahuluan itu saya agak sedikit ini Pak Andika, agak sedikit miskonsepsi juga saya. Apa yang disampaikan, mana bagian persepsi, kemudian mana bagian pretest itu saya bingung juga. Yang disampaikan Pak Dodi ini persepsinya seperti apa sih? Kalau tahu saya, menurut hemat saya begini, persepsi itu kan kita membukakan cakrawala kepada anak-anak tentang materi yang akan kita sampaikan. Kita tidak mengejas narkoba itu apa. Kemudian kita langsung, kalau seolah-olah kalau saya jadi muridnya saya lari juga kayaknya tuh. Kalau saya jadi muridnya itu strategi biasanya itu Pak Dodi, strategi dosen ngasih materi perkuliahan biasanya itu strategi juga. Kemudian strategi narasumber memberikan bimtek atau diklat biasanya begitu.
Tapi ada juga asumsi juga, tapi saya tidak mengejar ya Pak Dodi ya. Ini mohon maaf, kita sama-sama berbagi pengalaman. Biasanya materi yang kita sampaikan, kalau kita sudah menyatakan demikian, seolah-olah materi itu kita tidak mampu untuk menjalankan hal tersebut. Tapi tidak semuanya itu katakanlah analisis itu benar. Tapi setidak-tidaknya sih hampir muncul apa yang saya rasakan ketika saya menyampaikan materi, baik dulu di perkuliahan. Kalau misalkan ya hampir rata-rata kalau kita langsung tembak tuh apa yang jadi siswa itu merasa takut. Jadi mungkin secara psikologis Pak Dudi mau menggiring mindset anak juga supaya harus memperhatikan fokus. Oh, nanti saya takut ditanya dengan Pak Dodi. Tapi ada plus minusnya, itu tidak jadi masalah sih bagi saya. Tidak jadi masalah bagi saya. Tapi yang jelas bagian persepsi kita munculkan persepsi. Persepsi kita munculkan seperti apa sih pembukaan cakrawala. Kita tidak hanya memberikan langsung mengejas, langsung memberikan pertanyaan. Ini sekedar menambahkan sedikit, boleh ditampilkan video, boleh di awal Pak Dodi, boleh kita bercerita. Video sih kalau untuk anak SD sih, untuk narkoba sih agak lumayan repot kalau anak SD nih. Kita berikan video-video narkoba nih, psikologinya belum ini. Materinya pun juga kayaknya sih narkoba ini masih terlalu ini juga, bahaya merokok juga kan, istilahnya kan, bahaya merokok segala macam sih. Saya sih agak kurang terlalu menyinggung materi kalau itu di SD itu Pak Dodi. Untuk bagian yang keluasan materi, untuk kelengkapan materi ya cukup lah. Tapi perlu juga ada sedikit tambahan tuh untuk kelengkapan materi, kebulatan konsepnya. Tinggal nanti bagaimana kita mengolah lagi dari segi perbendaharaan kata supaya siswa itu lebih antusias untuk melihat, katakanlah mendengarkan apa yang kita ajarkan. Kemudian menerapkan pembelajaran ini sudah cukup lumayan, sudah keluar semua. Teknologi pedagogi efeknya sudah keluar. Kemudian berbasis platform evaluasi industri sudah keluar. Tapi hampir rata-rata kalau saya lihat tadi hampir rata-rata menggunakan WA, menggunakan Google Meet. Apakah ada alternatif lain yang bisa digunakan? Selain itu kira-kira kalau menurut saya boleh kita gunakan alternatif lain, jangan hanya tapi mungkin itu yang paling banyak digunakan. Kemudian mungkin melalui WA tidak terlalu banyak juga paket juga mungkin yang keluar, karena kan ini sifatnya kan PJJ. Keterampilan mengembangkan variasi interaksi cukup lumayan muncul juga. Tapi perlu ditingkatkan juga. Di bagian mananya, saya tidak bisa menganalisis penuh. Oleh karena Pak Dodi bekerja-kejar dengan time over istilahnya tadi. Bekerja dengan waktu, bekerja dengan ini, tapi itulah harapan saya. Sebaiknya ada skenarionya. Kalau saya pribadi ketika memberikan masukan dengan yang pengen membuat video, harus kita punya naskah, punya skenario. Jadi bagian mana yang mau kita sampaikan di pertemuan menit sekian dan menit sekiannya Pak Dodi, sehingga keluar variasi interaksi itu keluar, baik pengelolaan kelasnya, kemudian pemanfaatan waktunya. Kalau kita ada skenarionya jadi enak kita mengajar istilahnya. Kalau waktunya katakanlah satu kali pertemuannya 40 menit sih agak longgar juga. Ini kan satu kali peer teaching kan waktunya 20 menit. 20 menit kalau tidak kita kelola waktu dengan baik,